Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan memasuki pelajaran IPS dengan saya Ibu Fitri Karina. Kali ini kita akan memasuki materi tentang pengaruh keunggulan lokasi terhadap kolonialisme barat di Indonesia. Keunggulan lokasi Indonesia menjadi salah satu pendorong terjadinya interaksi dan komunikasi dengan berbagai bangsa di dunia. Berbagai kekayaan alam bangsa Indonesia sangat dibutuhkan bangsa-bangsa di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu daerah pemasaran sebagai komoditas bangsa-bangsa lain. Kekayaan alam Indonesia inilah yang menjadi salah satu daya tarik kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia untuk memperoleh berbagai komoditas yang akan dijual kepada negara lain. Ketertarikan bangsa-bangsa asing terhadap kekayaan Indonesia terjadi sudah sejak dulu. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang penjajahan bangsa Indonesia, yaitu ada daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Utamanya itu ada rempah-rempah. Indonesia terkenal dengan penghasil rempah-rempah dengan kualitas yang sangat baik. Cengkeh, kemiri, merica, dan kayu manis merupakan contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa barat. Indonesia dan bangsa-bangsa barat memiliki perbedaan kondisi alam yang mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Ada juga revolusi industri dan motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Bangsa-bangsa barat mengetahui Indonesia sebagai sumber rempah-rempah sudah sangat lama, bahkan sebelum Masehi. Pada masa tersebutlah mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan juga keamanan. Terjadinya revolusi industri di Eropa merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Selanjutnya, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia menjadi ancaman kerajaan-kerajaan di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, sejak awal kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia, terjadi berbagai perlawanan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang terkenal ada perlawanan Sultan Babullah dan perlawanan Aceh. Kita akan membahas perlawanan yang pertama, yaitu perlawanan Sultan Babullah. Kehadiran Portugis dan Spanyol di Maluku berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Namun kemudian Tidore dan Ternate bersatu untuk mengusir Portugis. Sultan Khairun menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Pada tahun 1570 terjadi perundingan Sultan dengan Portugis. Pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Khairun dan membunuhnya. Kelicikan dan kejahatan perang Portugis tersebut kemudian menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Babullah, yaitu putra dari Sultan Khairun yang dibunuh itu, dengan gagah melanjutkan perjuangan dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu dan melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate dan melarikan diri menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis kembali diusir VOC dari Ambon. Dan kemudian bangsa Portugis melarikan diri lagi ke Timur atau Timor Leste. Yang kedua, kita akan masuk ke perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639, armada kekuatan Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada saat itu,
Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Demikian pembahasan. Sekarang kita masuk ke soal. Yang pertama, mengapa bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Yang kedua, kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Dan yang ketiga, tuliskan pengertian dari revolusi industri. Tetap kamu kerjakan di kertas selembar, buat nama, kelas, tanggal, dan juga mata pelajarannya. Demikian pembahasan materi IPS pada Senin ini. Selamat siang dan selamat mengerjakan.